Di wilayah Inggris, khususnya Birmingham, terdapat seorang bocah keturunan Nigeria yang sangat lihai dalam bermain bola. Dibekali gen pelari cepat milik ayahnya, Gabriel Agbonlahor muncul sebagai salah satu bocah paling berbakat di kampung halamannya. Saat itu kamu hanya perlu berlari untuk jadi yang terbaik, karena dengan berlari cepat, kamu akan meninggalkan lawan-lawanmu. Begitu kira-kira ucapan Gabriel Agbonlahor yang mulai dipandang sebagai bakat terbaik asal Birmingham. Tak lama setelah menjadi pahlawan di kota kelahirannya, tim yang berbasis di Birmingham, yaitu Aston Villa, segera menyadari bakatnya. Dengan sejumlah negosiasi yang dilakukan dengan ayahnya, Agbonlahor akhirnya mendapat beasiswa untuk menimba ilmu di Akademi Aston Villa. Pada akhirnya, Agbonlahor menjadi pujaan para penggemar dengan catatan gol yang menggelegar. Akan tetapi, kebiasaan yang kurang terpuji membuat perjalanan karirnya terhambat. Dia sempat diganggu masalah depresi hingga menutup karir dengan cukup menyedihkan. Gabriel Agbonlahor lahir di Birmingham pada 13 Oktober 1986. Ayahnya yang merupakan orang asli Nigeria selalu memberi pendidikan keras dan tegas kepada Agbonlahor kecil. Dia dilarang untuk berkumpul dengan pemuda setempat agar tidak melakukan hal yang sia-sia. Ayahnya khawatir bila Agbonlahor masuk ke lembah hitam kehidupan para pemuda nakal. Maka dari itu, untuk memenuhi hasratnya sebagai bocah, Agbonlahor memilih bermain sepak bola di taman yang berada di dekat rumahnya. Apa yang kamu lakukan di usia muda, maka itulah yang akan kau tuai di masa tua. Menjadi seorang bocah bukanlah untuk bersenang-senang, tapi untuk mempersiapkan perjalanan sebagai seorang dewasa. Itu adalah pesan sang ayah yang masih sangat diingat oleh Agbonlahor. Agbonlahor yang biasa bermain di taman atau lapangan dekat rumahnya mulai sering mengikuti kompetisi lokal. Untungnya, hobi tersebut mendapat dukungan penuh dari sang ayah. Maka ketika pemandu bakat Aston Villa datang untuk melihat permainannya, Agbonlahor tak mau berlama-lama untuk menyetujui tawaran yang diberikan. Di usia 17 tahun atau tepat pada tahun 2003, Gabriel Agbonlahor mulai berlatih dengan Akademi Aston Villa dan mencetak banyak gol. Saat itu dia terkenal dengan kecepatannya yang sangat luar biasa. Dirinya pun selalu bermimpi untuk bisa segera tampil dengan tim utama. Saat aku bermain untuk akademi, aku selalu berpikir, apakah aku bisa masuk ke tim utama? Aku ingin bermain dengan Vassell, Phillips, Angel, Barros, dan Carlton Cole. Tepat pada tahun 2005, Gabriel Agbonlahor akhirnya mendapat kesempatan tampil dengan tim utama. Dia memainkan pertandingan pertamanya di laga melawan Everton di Goodison Park. Dia dipanggil oleh pelatih David O'Leary setelah pemain seperti Juan Pablo Angel, Milan Barros, dan Kevin Phillips tengah absen karena cedera. Saat itu, kecepatannya bisa dipadu-padankan dengan sentuhan bola aduhai, kontrol bola apik, pergerakan dan gesit, dan penyelesaian akhir yang mantap. Namun sayangnya, pelatih David O'Leary masih belum mempercayai kemampuan Gabriel Agbonlahor. Dia masih belum mau memberinya kesempatan reguler dan malah meminjamkannya ke sejumlah klub seperti Watford dan Sheffield Wednesday yang dua-duanya tampil di divisi Championship. Pada momen tersebut, Gabriel Agbonlahor mengaku sangat membenci sepak bola. Dia seperti tidak diinginkan dan mulai kehilangan semangat untuk bermain. Beruntung, tepat pada tahun 2006, pelatih David O'Leary dipecat dan sebagai pengganti, Aston Villa menunjuk nama Martin O'Neill. Pelatih tersebut lantas memanggil kembali nama Gabriel Agbonlahor dan tanpa ragu mulai memberinya kesempatan bermain secara reguler. Ya, di tangan Martin O'Neill, Gabriel Agbonlahor muncul sebagai penyerang muda yang terus berkembang. Agbonlahor masih mengingat ketika Martin O'Neill sangat menyukai kecepatannya di atas lapangan. Mulanya, dalam skema 4-3-3, Gabriel Agbonlahor ditempatkan di sisi kanan dan diduetkan dengan nama Juan Pablo Angel sebagai penyerang tengah, serta Luke Moore yang beroperasi di sisi kiri. Di musim 2006-2007, Agbonlahor bermain dalam 42 pertandingan dan mencetak 10 gol. Dengan catatan itu, dia muncul sebagai top skor klub dan segera mendapat perpanjangan kontrak.
Lalu saat Juan Pablo Angel memutuskan hengkang pada tahun 2007, nama Gabriel Agbonlahor muncul sebagai andalan di lini depan. Performanya kian menggila, di mana koleksi golnya terus meningkat pada setiap musimnya. Setelah mencetak 10 gol saat berusia 20 tahun, ia mencetak 11, 12 dan kemudian 16 gol pada 3 musim berikutnya. Dari catatan tersebut, dia juga sempat melahirkan momen-momen terbaik, seperti mencetak hat-trick ke gawang Manchester City sampai menjadi pahlawan kemenangan di laga melawan Manchester United. Yang tak kalah penting, dia sempat menjadi momok menakutkan bagi Arsenal ketika bermain di Emirates. Agbonlahor benar-benar tak tersentuh di puncak karirnya ketika itu. Pada momen tersebut, dia bahkan sempat diberi kesempatan tampil bersama timnas Inggris. Gabriel Agbonlahor menjadi figur utama di Villa Park, layaknya Jack Grealish di masa mudanya. Meski menjadi bintang di atas lapangan, Gabriel Agbonlahor tidak bisa mengontrol diri saat berada di luar lapangan. Dia mengaku sering pergi ke bar dan berpesta di malam sebelum pertandingan. Melalui wawancaranya dengan situs Birmingham Mail pada Oktober 2021, Agbonlahor hanya ingin menikmati hidup sebagai pemuda pada umumnya. Namun hal itu justru mengirimnya ke lembah kehancuran. Meskipun aku berlatih keras, aku sering mabuk. Aku hanya ingin menikmati masa-masa muda seperti yang lainnya. Aku jelas telah melakukan kesalahan dan sekarang aku sangat menyesalinya. Aku tidak bisa menjadi seperti James Milner dan Harry Kane yang memiliki pola hidup sehat dan tak minum di bar. Hasil dari gaya hidup tersebut, Gabriel Agbonlahor kehilangan tajinya di atas lapangan. Dia memiliki kelebihan berat badan dan seiring usianya bertambah, kecepatannya juga kian berkurang. Apalagi saat Darren Bent datang ke Villa Park sejak tahun 2010, namanya mulai disingkirkan. Agbonlahor mengalami depresi berat, di mana hal tersebut kian mencapai puncaknya saat Aston Villa terdegradasi pada tahun 2016. Dia sudah tidak tahu dengan apa yang harus dilakukan dan hanya bisa mengonsumsi alkohol untuk menenangkan pikiran. Buah dari kekecewaannya yang amat mendalam, Gabriel Agbonlahor cuma bertahan selama 2 musim setelah Aston Villa terdegradasi, di mana dia lantas memutuskan pensiun pada tahun 2018. Namun meski mengakhiri karir di Aston Villa dengan cara yang tidak diinginkan, Agbonlahor setidaknya mampu menulis namanya di buku sejarah klub. Dia muncul sebagai top skor sepanjang masa Aston Villa dengan catatan 86 gol dari 391 pertandingan yang dimainkan. Di usia 32 tahun ketika itu, Agbonlahor sempat rehat dari dunia sepak bola sebelum akhirnya kembali dan kini menjadi komentator sekaligus pengamat sepak bola di media TalkSport. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.